Ini Kang Didin, Ya. untuk pembayaran angkut jasa pasir ya Kang ya. Ya. Dan ini dia sahabat nih, penampakan di malam hari dari pemasangan kaligrafinya nih Kang. Iya. Dan ini nih Kang. Itulah. Ya Kang, aman Kang, insya Allah Kang. Buranya ada kurang Ya. sakit kemampuan lagi gitu. Insya Allah lah bereskan isukan. Ya pokoknya rawat sok. Insya Allah Kang Didin. Tuntun warga di dia pokoknya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Kang Yadi Benua. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Kang Yadi Benua. Untuk kali ini saya akan menuju ke Kampung Cimanggu, sahabat. Ya, Kampung Cimanggu ke progres pembangunan Musola Baitul Ihsan yang dibiayai khusus oleh Ibu Siti Solihah. Jazakallahu khairan kasiran untuk Ibu Siti Solihah. Mudah-mudahan Ibu sehat, diberikan milik rezeki yang melimpah, dan tentunya diberikan kesehatan serta umur yang panjang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan saat ini saya masih berada di kawasan Kampung Pajagan, sahabat, untuk menuju ke Kampung Cimanggu. Karena bukannya apa-apa, alhamdulillah ada yang mau disampaikan untuk tim dari Cikalong Kulon Turunan Kidul, yaitu ada sodakoh dari Ibu Siti Solihah. Karena kenapa saya tidak menggunakan akun Cikalong Kulon Turunan Kidul, karena kita beda program dan tentunya beda donatur. Takutnya bukannya apa-apa, sahabat ya, karena program di Kampung Cimanggu ini kita menggunakan dengan akun kedua ataupun akun dari Kang Yadi Benua, sahabat. Suasana nampak di Kampung Pajagan sangat begitu luar biasa, dan perjalanan hari ini alhamdulillah langit dan cuaca pun cerah dan tentunya terang, sahabat. Ya, sebelum saya lanjut ke Kampung Cimanggu untuk melihat proses di perkembangan hari ke-23 pembangunan Musola Baitul Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Kang Yadi Benua. Jazakallahu khairan kasiran untuk Ibu Siti Solihah. Dah, kenapa sahabat Kang Yadi? Ya, Mang Apan, Mang Aceh, Kang Dani, Kang Nirwan sama Kang Nanang kita di sini karena kalau di area sebelah sana itu lagi ada program di Cikalong Kulon Turunan Kidul, ya kan? Jangan sampai terganggu programnya karena Mang Apan masih di sini. Ya mungkin Kang Nirwan, Kang Dani, Mang Apan, Mang Aceh, terus Kang Nanang sampai disuruh ke Cimanggu. Kan lagi ada kerjaan juga di sini. Kan kemarin kita udah bertempur. Dan ada yang ulang tahun juga di Kampung Babakanangka. Kemarin Kang Dani ulang tahun. Mang Dani dari Semarang. Ya. Begini Kang Nirwan. Ya, Kang. Ini ada milik rezeki ya dari Ibu Siti Solihah, yang mana Ibu Siti Solihah ini yang mendanai pembangunan Musola Baitul Ihsan di Kampung Cimanggu yang dikerjakan sekarang oleh Abah Entang dan Kang Rian. Ya. Nih buat Kang Nirwan 100.000 Terima kasih dari Ibu kepada Siti Solihah. Ibu Siti Solihah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nih buat Kang Dani juga dari Ibu Siti ya. Ibu Siti Solihah. Ya, bukan Apan, Dede Apan. Ya. Nih, Dede. Ada. Ya Ibu, terima kasih juga nih. Sama-sama. Buat saya. Ya. Buat Mang Aceh. Terima kasih Bu, terima kasih. Iya, ini Kang Nanang nih. Nih, taruh dulu dah, gak apa-apa deh, ada yang nelpon tuh. Gak apa-apa, biarin aja. Ini dari Ibu Siti Solihah. Terima kasih ya, Ya. Ibu Siti Solihah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dan itu ya, amanahnya udah saya sampaikan sesuai instruksi dari Ibu Siti. Iya. Masing-masing katanya begini, Kang, walaupun Mang Apan dan kawan-kawan ada di tempat kerja yang lain, tetap itu juga kan sama timnya dari Cikalong Kulon Turunan Kidul dan Kang Yadi Benua juga kan masih satu. Ya, tetap Kang Yadi Benua masih juga sama Cikalong Kulon Turunan Kidul juga. Gitu ya, maafan. Iya, iya. Jadi ini untuk masing-masingnya 100.000. Alhamdulillah
sudah ya disampaikan kepada rekan-rekan yang kerja di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, bermanfaat dan tentunya bisa membantu kepada Mang Apan dan kawan-kawan di sini. Untuk saat ini mungkin jadi akan lanjut dulu ke kampung Cimanggu. Mohon maaf sekali lagi. Silakan kalau masih ada yang bekerja di sini. Kalau memang sudah lelah, udah istirahat aja, beres-beres, mandi, bersih-bersih. Ya, Kang Dirwan. Ya, Kang, nuhun, Saya Kang. pamit dulu. Iya. Ya, Kang Dani. Ya, insya Allah besok lusanya kita akan kumpul lagi di Kampung Pajagan. Pokoknya kita akan lanjut menuju ke Kampung Cimanggu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Kang Yadi Benua, kurang lebih saya sampai dari Kampung Pajagan pukul 18:23 sahabat. Ya, cukup lumayan dari Kampung Pajagan menuju ke Kampung Cimanggu ya. Dan nanti kita akan sepil-sepil lagi ya lebih jelasnya, karena besok juga Abah sama Kang Rian masih ada di sini. Karena kebetulan kemarin itu Kang untuk pembayaran pasir kan belum. Iya. Ya. Dan tadi Bah ada berapa bon lagi ke material? Tadi itu ada 1 bon. Tadi itu apa namanya, semen? Ya. Semen sama apa tadi? Salam. Talang. Berarti yang barusan belum? Barusan talang sama ya yang barusan itu. Kalau tadi pagi semen. Ya, berarti disamain dong. Tadi dilihat dari bonnya gak ada talangnya Bah. Berarti nanti ada 2 bon. Kalau masalah talang itu nyusul kan dari tadi yang barusan datang itu. Oh, yang barusan. Ya. Cuman bonnya kayaknya ada 2 bon Bah. Iya. Kayaknya tadi kan Abah ngasih tuh yang merahnya. Ya, cuma abah langsung yang Berarti yang ini belum. Belum, kalau Yang ini belum. Nantilah disatukan aja Bah. Ini Kang Didin Ya. untuk pembayaran angkut jasa pasir ya Kang ya. Ya. Dan mohon maaf bukannya terlambat ataupun Ya, gimana. apalah, sudah maklum karena banyak kesibukan, bukan hanya di sini kan, ada programnya juga ya. Iya begitu. Saya juga memaklumi pengertiannya ya. gitu lah. Saya Iya. juga lebih mengerti lah. Insya Allah, Alhamdulillah. insya Allah. Mungkin di sepil lebih jelasnya lagi besok ya Bah. Kurang lebihnya kita masuk ke hari 23 ini teh Bah. Ya. Jadi sama besok itu hari ke-24. Jadi Abah mungkin ya hanya punya waktu 1 hari lagi besok Bah. Ya kalau besok memang munggahan, berarti hari Kamisnya kita sudah mulai puasa. Iya, iya. Berarti malam besok itu pertama hari pertama ataupun malam pertama kita menjalankan sholat taraweh Iya, gitu Bah. besok itu kita malam ada di sini sekalian terawehan di sini gitu. Mau taraweh bareng. Ya, Mau taraweh bareng apa gimana nih? ya paling tidak kan kita lihat anak-anak di sini atau warga di sini Boleh deh. taraweh di apanya masjid itu ya yang Baik. baru ini Baik. hari pertama gitulah. Hari pertama kita menjalankan sholat taraweh di sini. Momennya itu kan luar biasa banget. Insya Allah Bah. Berarti saya harus secepatnya ke Kampung Pajagan dulu. Iya. Karena kan di Kampung Pajagan juga kan besok terakhir Bah. Besok terakhir karena hari Jumat libur, hari Kamisnya libur, berarti pada bekerja lagi di hari Sabtu Bah. Di hari Sabtu yang akan datang dan seterusnya gitu. Ya udah ya Kang Didin, dikarenakan ini sudah maghrib, Ya. kita akan istirahat dulu sejenak di sini. Sebelum saya menjalankan sholat maghrib sahabat, setidaknya saya melihatkan dulu untuk imamnya itu Agung Sucipta Ismail Darajat sahabat tuh. Agung menjadi imam di Musola Baitul Iksan. Ya, itu kelihatan tuh. Nah ini Agung ya. Nah ini untuk suasana malamnya sahabat tuh. Ya, kita akan lanjut lagi setelah kita menjalankan sholat maghrib. Sangat begitu tidak terasa buat sahabat Kang Yadi Benua ya. Tadi kita habis maghribat dan sekarang udah isya lagi sahabat ini tadi. Tentunya saya masih berada di Kampung Cimanggu sahabat. Ya kita sepil-sepil sedikit ya sahabat Kang Yadi Benua. Nah ini nih
Untuk di bagian samping ataupun di bagian sayap sahabat, alhamdulillah, masya Allah tuh. Ini untuk pagar dari besinya sudah nampak terpasang dan memang tidak banyak motif sahabat ya, biar tidak terlalu ramai gitu loh. Nah, hanya motifnya itu ada di bagian sebelah sini aja deh. Di atas nih ada lingkaran bulat, terus ada logo bintangnya seperti kayak gini ya tuh. Ya, nanti insya Allah setelah puing-puing ini kita rapihkan, barulah itu ada penyepilan terakhir sahabat nih tuh. Ya, dari mana Kang Yadi untuk pagarnya mulai dipasangnya? Nah, dari sini sahabat nih. Nah, jadi ngambilnya itu dari badan musola Baitul Iksan di sini. Kenapa gak sampai ke sini? Nah, nanti ini untuk pejalan kaki nih ke rumahnya Agung tuh. Ya, jadi jangan sampai habis sahabat. Nanti untuk motor juga bisa masuk ke sini. Ya kan, apalagi untuk pejalan kaki juga masih leluasa. Nanti kalau misalkannya pagar ada di sebelah sini, wah ini gak bakalan enak nanti ya untuk ke tempat ataupun ke rumahnya Agung kalau di bagian sebelah sini. Nah, jadi segini ya. Untuk motifnya di bagian sini juga sama. Ya, seperti ini untuk motifnya. Nah, ini nanti insya Allah besok kita rapihkan. Ini bekas kaleng cat, kita rapihkan semuanya biar tidak berantakan seperti kayak gini. Untuk di bagian atasnya udah alhamdulillah warna coklat, warna gold ataupun kuning emas, dan ininya warna putih sahabat nih, aman. Terus untuk di bagian area toilet dan tempat pengambilan air wudhu, wah ini sudah terang benderang nih tuh ya, seperti ini sahabat. Waduh, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Untuk di toilet juga udah terang sahabat nih tuh. Ini untuk klosetnya, masya Allah, klosetnya sudah dipasangkan. Terus untuk di sini ada keran air ya, nanti kita kasih ember satu di sini, ember satu, terus gayungnya satu. Dan untuk di bagian sini karena memang ini belum kering ya, ada bekas ini ya, bekas pengacian karena ini kan dari keramik ini nih, keramik dinding ini sahabatnya sedikit ya. Nanti kita oleskan lagi, kita cat lagi, insya Allah semua lengkap. Dan untuk di bagian atasnya ini juga masih sedikit ada cipratan semen, kita bereskan besok ya. Nanti saya akan berbicara sama Kang Rian nih sahabat nih. Dan untuk di bagian atasnya ini tidak menggunakan plafon sahabat ya, biar banyak udara sahabat, maksudnya tuh hanya gini aja. Untuk di bagian area atasnya tidak di plafon, nanti kalau di plafon bukannya apa-apa, kelihatannya itu pendek nanti ya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian area untuk tempat pengambilan air wudhunya. Nah, ini di sini ada terdiri 4 keran sahabat nih ya, ada 4 keran untuk di bagian sini. Kang Yani kenapa kok agak sedikit di bawah ya, kita menyesuaikan nih ya, menyesuaikan karena untuk agak sedikit atas kurang enak ataupun kurang bagus nantinya sahabat. Ini untuk tempat pengambilan air wudhu 1, 2, 3, 4 untuk keran. Untuk di sini bak. Nah, yang mana bak air ini bak yang dulu, yang paling dulu. Jadi belum ada perubahan, hanya dari bagian samping sini saja. Kita full menggunakan keramik seperti kayak gini, aman. Dan baknya juga sudah mulai dibersihkan. Ya. Nah, kenapa dibersihkan? Karena banyak nih lumut-lumut ya, sudah hijau di sini nih. Ya, nempel di dinding bagian bak ini. Ini sudah dibersihkan, aman. Terus untuk di bagian lantainya alhamdulillah ini sangat bersih. Untuk pemasangan keramiknya juga tidak belepotan, maksudnya sahabat nih tuh, jadi gampang untuk dibersihkannya. Untuk di bagian atasnya ini juga sama. Untuk di bagian atasnya tidak menggunakan plafon sahabat, segini ya, insya Allah segini juga udah cukup, alhamdulillah, masya Allah. Dan untuk lampunya ini sudah menerangi tempat ini sahabat tuh. Untuk di bagian depan, nah kita akan kembali sepil di bagian depan. Alhamdulillah nih untuk di bagian depan nih. Nah, tinggal ini tadi sempat kita bongkar dulu karena kekurangan keramik 1 dus sahabat.
Jadi ada material yang belum terbayarkan kembali ya, karena masih ada kekurangan. Di bagian teras ini sebenarnya udah selesai. Dikarenakan ada perubahan, kita menggunakan pagar dan pintunya kita geser ke bagian depan. Nah, yang mana pintu ini ada di bagian situ. Sekarang kita geser lagi ke bagian paling depan, sahabat. Dan untuk di bagian samping seperti kayak gini, ini alhamdulillah ya, ini luas. Untuk bagian samping cukup segini. Dan untuk pemasangan pagar pun sangat begitu rapi dan tentunya lurus ya, dari sini sampai ke bagian area sebelah sana. Untuk di bagian atasnya, alhamdulillah di situ ada nama Musola Baitul Ihsan. Cuman nama musolanya L-nya 1, terus T-nya 1, dan Ihsannya itu gak ada K-nya, sahabat. Gak apa-apa ya, karena itu yang kemarin dikerjakan sama Kang Haji Endang, sahabat. Tapi setidaknya ini menghiasi di depan musola Baitul Ihsan. Untuk di bagian depan, nah ini di pelurnya baru segini, sahabat. Insya Allah besok kita lanjut lagi untuk pemulurannya, sekalian kita rapi-rapi. Nah ini untuk bagian peluran ini sudah di bagian depan aman. Nah Kang Yadi, nanti gimana untuk di bagian sebelah sini? Nih talang air sedang dipasangkan sama Abah ya, karena Abah mah selalu semangat ya, tak pernah ngeluh walaupun matanya lagi nunutan. Ya dong. Kalau itu jam 11 pulangnya ya. Jelah, coba kita pulang jam 11 loh, Bah. Tidurnya jam 1. Kenapa itu? Ya gadang dulu dong. Tuh kan berarti gak salah dong. Iya. Kalau gitu mah, itu mah Abah yang salah, malah jadi gadang lagi. Kenapa gak tidur langsung? Kan capek dulu. Oh iya. Diam di rumah gitu. Sambil santai. Jam 1. Nah, sambil santai aja, Bah. Gak apa-apa. Iya. Nah, gak apa-apa ya, Bah ya. Ya gak apa-apa. Alhamdulillah. Nah ini ya sahabat tuh, ini perubahannya. Kita sepil ulang lagi sebelum kita sepil nanti di siang hari. Nah ini keramik sudah diganti, sahabat tuh. Kenapa Kang Yadi kok diganti? Nah di sini ada besi yang ini. Nah ini untuk rel ya, besi rel nih, untuk pintu biar bisa geser. Nah tuh, nah seperti kayak gini tuh kan. Nah ini seperti ini, sahabat tuh. Bagian atap plafon aman ya, sudah alhamdulillah tuh. Wah Masya Allah. Dan alhamdulillah sudah dipergunakan juga untuk menjalankan sholat, sahabat ya. Insya Allah kita akan nunggu dulu sejenak ataupun nunggu dulu sebentar, sehingga Kang Dai terus sama anaknya sama Sia nunggu dulu selesai sholat Isya, dan kita juga akan melaksanakan sholat Isya. Dan ini dia, sahabat nih, penampakan di malam hari. Kita bisa melihat keindahan kaligrafi di dalaman musola Baitul Ihsan, sahabat ya. Memang kemarin saya sempat berbicara sama Kang Haji Endang, pengen diginiin. Untuk ayat-ayatnya itu bebas lah ya, untuk ayat-ayatnya itu saya pasrahkan kepada Kang Haji Endang sendiri gitu. Tapi setidaknya ada motifnya, sahabat ya, motif di bagian pengimbaran ini tuh ya. Ini kelihatannya kayak ada profilan gitu, sahabat nih, profilan dari semen dan pasir. Ternyata ini sebenarnya enggak ya, ini cat, sahabat nih ya. Jadi dilukis seperti kayak gini tuh. Wah, untuk sejadah, insya Allah sahabat ya, sejadah juga. Ini kita pergunakan sejadah yang satu-satu saja dulu ya. Kita coba di sini, insya Allah nanti besok kita bersihkan kaca semuanya, terus di sudut-sudut sini juga kita bersihkan semuanya, dan kita sepil di bagian sebelah sini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah tuh ya. Ini nampak terlihat, wah gagah pisan ini mas, sahabat itu. Untuk speaker sengaja kita di bagian sebelah sini dulu speakernya ya, nanti ketika ada peringatan hari besar ataupun kegiatan di musola Baitul Ihsan ini ya, nanti di dalam kedengaran, keluar juga lebih kedengaran, sahabat, karena ada toa tuh. Nah kenapa ini ada holder yang ini ataupun penyaga untuk mic, kita di sini dulu belum dirapihkan ya.
sengaja aja dulu sahabat ya. Ya nanti juga ini dirapikan dan tentunya ditaruh dulu di bagian sebelah sana. Dan untuk yang ini memang ini masih di bawah. Ya, ini masih di bawah untuk di bagian ini. Nanti ya gimana bagusnya saja sahabat. Ya karena ini kan untuk pengimbarannya itu tidak terlalu besar. Ya sempat saya juga kemarin sempat ke toko cari untuk rak ya. Rak untuk penyimpanan ampli. Terus untuk penyimpanan Al-Quran sahabat. Nah kita tengok lagi. Nah ini kabel apa Kang Yadi? Untuk ini kabel untuk naik ke atas ke toa sahabat nih. Untuk kabelnya. Ya karena pasti lewat sini ya tentunya ya, pasti kelihatan nih, mohon maaf nih ya. Terus ini sama, alhamdulillah ini udah rapi banget semuanya. Ya ini aman. Tuh. Dan untuk di bagian atas plafon juga alhamdulillah sudah nampak terlihat cantik. Nanti tinggal ada lampu di sini nih untuk penghiasnya. Ya, jadi belum dipasangkan ataupun belum dirapikan, insyaallah. Nah, seperti ini untuk dari dalam melihat keluar sahabat nih. Ya, jadi di Kang Didin lagi ngebersihin daripada lantai keramik. Ya, masya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Tuh. Ya, ini full sahabat nih. Donasi yang masuk itu tidak hanya untuk ke pembangunan saja, plus aksesorisnya juga sahabat, plus pembayaran pemasangannya juga, semuanya sahabat. Ya, cukup lumayan, kurang lebih dana yang sudah dikeluarkan hampir di angka 80 juta rupiah sahabat. Ini full ya, 80 juta itu ini full. Nih berikut uang lembur ke Bantang, berikut uang bonus juga sahabat, dan berikut ini pembelanjaan aksesoris, terus pemasangan kaligrafi, terus di situ di luar ada KWH listrik juga, dan untuk pemasangan pagar juga, ini semuanya sahabat ini. Ya, dan kekurangan material juga masih ya, karena Ibu Siti Solihah ini ingin ngasih yang terbaik, ingin ngasih kepuasan sehingga nggak mau tanggung-tanggung sahabat dengan pembangunan musola Baitul Ihsan ini. Ya, terus ini untuk motifnya nih. Ya, untuk motif di bagian sebelah sini seperti kayak gini. Ada merah keping-pingan, terus kayak ada urat-uratnya kayak gitu dah dihiasnya sahabat. Tuh. Ini cantik nih. Apalagi yang di bagian sebelah sini nih yang paling cantiknya nih. Nah, di bagian pengimbaran tuh. Wah, masya Allah, luar biasa sekali sahabat ya Allah. Ya. Ini sahabat. Jadinya begini Kang Didin, untuk hasil akhir dari pemasangan kaligrafinya nih Kang. Iya. Dan ini nih Kang, ini nih kebetulan di bagian pengimbaran, karena kalau memang kita menggunakan kopilan dari atas sampai bawah, nanti kesekat lagi tuh di bagian depan bawahnya itu. Iya. Nah ini kan kelihatan itu kayak ada profilan, dari profil itu dari pasir sama semen, tapi ini bukan, melainkan ini cat. Iya. Gitu Kang Didin. Iya. Ya. Ramai ya Kang Didin ya. Ya, indah sekali ya. Iya, itu kan. Mudah-mudahan saja mendapat khusyuan dalam menjalankan ibadahnya. Amin. Tertumaninah juga ya Kang. Iya. Dan mudah-mudahan saya juga sekeluarga dapat menjaganya juga. Amin Kang. Supaya lestari selamanya gitu lah. Insya Allah Kang. Insya Allah. Insya Allah. Karena ini bukan masalah apa ya, masalah sembarangan itulah, ini sangat mewah sekali di perkampungan ini. Iya. Mungkin hanya masalah ini, mungkin di kampung ini yang menemukan itulah. Ya jadi Kang Didin pernah menyampaikan kepada saya, betul, untuk di kampung sini ya ini bisa dibilang termewah lah gitu, Iya, untuk tempat peribadahan sahabat gitu kan. Kalau soal ibadah sih sebenarnya mau di mana juga sama, Iya, intinya betul, kita iya, menjalankannya. Iya. Tapi tempatnya yang membedakan itu Iya, aja ya iya, Kang ya. iya. Tapi hanya tempatnya saja gitu yang membedakan. Kang Didin karena kali ini udah malam, Iya. Insya Allah tinggal 1 hari lagi besok. Sambil Abah Tang juga sama Kang Rian masih bekerja di sini.
Dan insya Allah besok kita sambil beres-beres saja Kang. Iya. Beres-beres bekas puing-puing kita rapihkan semuanya. Terus yang belum dikerjakan seperti ada cat-cat sedikit-sedikit kita akan daur ulang kembali, kita akan kerjakan kembali. Terus untuk di bagian kaca ram jendela ini Kang kita bersihkan semuanya. Insya Allah mungkin ya sebelum kesini jadi akan kembali lagi ke toko. Terus kita besok itu jadi mau beli karpet, terus nanti untuk beli Al-Quran juga, dan kita beli untuk alat kebersihan juga gitu kan. Insya Allah besok mudah-mudahan tidak ada hambatan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi intinya lancar aja gitu kan ya. Ya udah aja sahabat Kang ya di benua. Alhamdulillah sudah banyak sekali yang harus saya dijelaskan kepada semuanya, dan mungkin sekali lagi saya juga udah ngobrol sama Kang Didin dari mulai awal sampai akhir, ya kurang lebihnya dari awal sampai akhir selama 23 hari pengerjaan, dan mungkin ada juga besok masih ada yang kerja. Totalnya kalau ditotalkan itu sampai 25 hari pengerjaan di sini. Ya dana yang masuk itu kurang lebihnya ini udah hampir selesai sebesar 80 juta rupiah. Ini Kang Didin. Ya, 80 juta itu enggak semua ke pembangunan Kang. Yang pertama untuk pembayaran para pekerja. Yang kedua dari segi konsumsi. Nah, yang ketiga ada jasa angkut. Yang paling utamanya itu yaitu material Kang. Nah itu, jadi enggak hanya wah kok Kang musola ini habis sampai segini, tidak Kang, tidak hanya bangunan, itu banyak bermacam-macam dari kekurangan dari ininya gitu Kang. Ya Kang Didin ya, semuanya udah saya jelaskan. Mungkin di akhir nanti saya akan jelaskan kembali. Ibu Siti ini ngasih ke sini, ngasih ke situ, ngasihin harus ke sini, nanti semua saya jelaskan dan saya akan detailkan juga semuanya, walaupun setiap hari jadi berhubungan sama Ibu Siti. Gitu ya Kang Didin ya. Ya tidak, jadi pamit dulu Kang. Terima kasih banyak ya Kang ya. Sebelum saya lanjut pulang, sahabat Kang Yadi, kebetulan di sini ada Bantang sama Kang Rian ya. Sama Kang Rian, alhamdulillah musola hampir total 100% ya ya. Ya alhamdulillah. Ya bisa dikatakan mungkin Abah sama Kang Rian tinggal 1 hari lagi besok kita sama-sama berada di Kampung Cibanggu dan menyelesaikan misi pembangunan musola Baitul Ihsan ini yang dibiayai khusus oleh Ibu Siti Solehan. Dan mungkin kekurangan untuk besok selain ada pemasangan keramik di pinggir sebelah sana Bah ya, sedikit lagi. Terus kita pelur juga di bagian depan tempat pengambilan air wudu, dan sambil rapi-rapi ke yang lainnya lagi Bah. Itu mungkin ya Bah ya. Ya. Cuman dan aura ini udah ada gimana? Aura sedihnya udah ada gitu. Udah nampak nih Bah. Apalagi kan udah mau mendekati ke bulan suci Ramadan, udah mulai ini Kang Didin juga nih. Udah mulai terasa sebenarnya gitu Bah. Ini hasil kerja keras kita ini semua ini seperti ini gitu. Betul. Luar biasa banget, alhamdulillah gitu. Betul Bah. Tapi ini bukan apa ya, perasaan apa aja, bukan, ini kata orang gitu. Kata orang di sini kok luar biasa banget. Alhamdulillah Jadi Bah. merasa gimana gitu ya. Terharu juga gitu. Ya intinya udah menjadikan salah satu milik rezekinya di pembangunan musola Baitul Ihsan ini Bah gitu. Kan rezeki itu gaib ya. Kenapa bilangnya gaib? Karena datangnya juga kita gak ada yang tahu. Ya tahu-taunya ada milik rezeki gitu kan. Ya mungkin selama ini Kang Didin itu berbuat baik, sosialnya tinggi di sini mungkin. Makanya sekarang juga sampai dijadikan Pak RT sekarang. Juga. Ada itu di kan tandanya apa itu? Ada intinya sosok Pak RT itu ya, rukun tetangga namanya. Berarti selama ini apa yang diperbuatkan sama Kang Didin di Kampung Cimanggu ini ya baik-baik saja. Sehingga Kang Didin juga dipercaya memegang amanah cukup lumayan dari pemerintah gitu kan. RT itu Bapak Salaria, Bapak kita semua. Berat banget tugasnya. Iya, berat itu. Gitu. Jadi Kang Didin kalaupun dia udah aki-aki, tetap budaknya Kang Didin itu. Tangguh orangnya. Karena dia RT kan. RT dia tangguh. Cuman agak gimana sekarang mau agak polot tau.
Gak apa-apa Kang Didin. Ya. Bercanda Kang Didin. Ya, ntar Kang Didin harusnya pakai ini. Pakai topi limnas kayak kemarin. Ya. Kang Yadi kan punya ini yang beno ini ke sini. Punya. Nah, coba Nanti diwariskan lah satu. biar dipakai gitu. Ada siup-siupnya kayak khas Sunda gitu lah. Gitu. Sekarang ada uras segannya. Gitu. Nah, ini nih Kang Didin. Ini Kang Didin. Coba deh sebelah sini dulu deh Kang Didinnya. Nih, ada yang mau disampaikan ke sama Abang Tang nih, sama Kang Rian di sini. Ya pada Bantang, pada itu Kang Rian itu saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, partisipasinya, karena dia itu gak tanggung-tanggung mengerjakan pekerjaan itu sepertilah hitung-hitungan, bahkan dia itu biasanya kerja kalau bangunan itu mulai jam 8 rata-rata lah jam 4 juga sudah selesai kan, ini sampai jam 9 jam 10 kadang-kadang ya kalau tanggung gak hitung-hitung dia gak mikirin benar Kang. upah seberapa enggak, ya dia itu ikhlas katanya mungkin dia katanya ya dia beribadah mungkin ini katanya lah menjadi nanti penyelamat dia di akhir kelak nanti. Amin. Mudah-mudahan aja kebagian gitulah. Amin. Maka saya ucapkan terima kasih kepada Abah Entang sama Bang Rian dan siapa saja ya yang menyumbang kepada musola ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan beliau itulah panjang umurnya, murah rezekinya, dan mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Mudah mencari milik rezekinya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja permintaan saya, dan saya tidak bisa memberi apa-apa kepada beliau, saya cuma bisa doa gitulah. Ya Kang. Aman Kang, insyaallah Kang. Murahnya ada kurang kemampuan lagi gitu. Insyaallah lah bereskan isukan. Ya pokoknya merawat sok. Insyaallah Kang Didin. Tuntun warga di dieu pokoknya mah. Tuntun warga di dieu. Insyaallah Kang. Karena bukannya apa-apa ya Kang Didin, biasanya kita dari pagi sampai malam, sama-sama nih sama Bantang. Ya gak tahu deh habis dari besok mah. Ya Kang Didin. Pastilah Abantang juga nanti main kita kumpul lagi di sini. Anggap saja lah dari sekarang itu keluarga gitulah. Betul. Ya tanggung gitu, jangan canggung gitulah. Iya tuh Bahkan mungkin kami juga lah suatu saat pasti berkunjung kepada Bang Entang, kepada Rian gitu. Amin. Anggap saja Amin Kang. sebagai keluarga itulah. Pintu rumah Abah selalu terbuka buat saudara-saudara Abah dimanapun. Apalagi buat Kang Didin. Ya kita ucapan yang terbaik aja, dan kita juga ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Siti Solihah, yang sekarang Ibu Siti Solihah ini lagi berada di Hong Kong. Kalau Ibu Siti Solihah ini asli orang Indonesia sahabat, tapi beliau sekarang lagi di Hong Kong, sama beliau juga lagi bekerja keras di Hong Kong, tapi sangat begitu luar biasa. Ibu Siti Solihah ini ingin membahagiakan kedua orang tuanya dan kakaknya yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan musola Baitul Ihsan ini menjadikan salah satu kendaraan untuk almarhum dan almarhumah dan almarhum kakaknya untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kang Yadi, begitu pula kepada Bu Siti, karena perjalanan ini begitulah cukup rumit dari sarana angkut bahannya juga jauh. Karena mungkin ini Bu Siti mengimpakkan sedekah untuk pembangunan musola ini, dan yang jadi pelantaraan Kang Yadi, alhamdulillah sangat amanah gitu dalam menjalankan misinya, makalah terbentuk seperti ini. Mungkin juga karena perjuangan dan kerelaan dan keikhlasan beliau lah seperti ini, seperti wujud seperti ini mungkin Bu. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Yadi, dan begitu pula kepada Bu Siti, kita terima kasih Bu. Spesial buat Bu Siti ya. Spesial buat Bu Siti. Sehat selalu. Sehat selalu, dipermudahkan mencari milik rezekinya, mudah-mudahan dibalas berlipat-lipat ganda gitu kepada Ibu ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kebaikan Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ya mohon maaf ya. Alangkah baiknya ya, gimana, gak ada salahnya kalau umpamanya di sini ada perayaan seperti Maulidan ya, itu lebih senang lagi itu ya, pengajian atau apa, gimana kalau dicantumkan almarhum dari keluarga Ibu? Ya, gak apa-apa, terima kasih. Nanti ada nama nama almarhum dan almarhumah, dan berikut almarhum keluarga yang intinya dari Ibu Siti, nanti
ada nanti. Jadi juga minta tolong kepada Kang Dadai, terus kepada Kang Didin, semuanya khusus warga masyarakat di sini, termasuk keluarganya Agung. Setelah nanti kita meninggalkan Kampung Cimanggu ini, bukan meninggalkan untuk selama-lamanya, tapi meninggalkan karena program kita ataupun tugas kita benar-benar selesai di sini. Teruslah doakan kedua orang tuanya Ibu Siti dan kakaknya yang sudah tiada gitu. Dan bapaknya Kang Yadi Itu. juga. Iya, Iya. Disoalkan teruslah gitu. Insya Allah, ya. insya Allah. Itu cuma permintaan kita aja Ya, lah. insya Allah ya. Insya Allah ya Kang Deden. Meskipun nggak ada permintaan dari keluarganya juga, saya pasti kalau tahu ini namanya itu pasti diisolkan. Ya. Insya Allah, Ya. insya Allah. Pasti nanti jadi juga akan WhatsApp kepada Ibu dan nanti akan dikirim langsung nama-namanya nanti yang selalu diisolkan oleh Ibu Siti ya. Ya sekali lagi Kang Rian, mudah-mudahan betah ya. Betah di KYB, nanti betah juga di CTK Kang. Karena kalau memang betul apa yang tadi disampaikan, sekali lagi kerja di pembangunan itu dari pukul 8 ataupun dari pukul 7 seharusnya pukul 4 sore itu sudah selesai. Karena ini beda Kang. Bedanya kenapa? Bukan diporsir, tapi memang ini ada di sosial. Nah, gitu. Yang namanya sosial itu kita mempunyai jiwa kemanusiaan, jiwa ingin membahagiakan banyak orang dan tidak mengenal lelah dan tidak mengenal waktu juga. Ya, kalau memang kita bekerja dari pagi sampai malam ataupun sampai selepas Isya, karena kita mempunyai rasa tanggung jawab dan kita mempunyai ada jiwa sosial, walaupun kita juga tetap mendapatkan upah dalam pengerjaan yang selama ini kita kerjakan. Itu karena satu, kita akan jadi kreator itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Terlambat ada juga yang berbicara, cepat ada juga yang berbicara. Gak bakalan ada ujungnya selama kita masih hidup. Bagus kita dibicarakan sama orang, apalagi jelek semakin parah dibicarakan sama orang. Ya, tapi tetap kita fokus dengan tujuan kita fokus dengan langkah kita, ingin membahagiakan kedua orang tua kita, ingin membahagiakan keluarga kita, sisanya kita bahagiakan orang banyak di luar sana. Itu. Ya, jadi bahagiakanlah diri kita sendiri sebelum kita membahagiakan orang lain. Kalau kita sudah bisa membahagiakan diri kita sendiri, insya Allah bakalan kecipratan untuk bisa membahagiakan orang lain juga, gitu loh Kang. Ya, insya Allah habis dari Kampung Cimanggu kita akan langsung terbang ke Kampung Pajagan. Ya, Bah? Lanjut. Nah, kita lanjut ke sana. Masih semangat, Bah? Semangat. Iya, Semangat. dong. Ya, nanti kita kumpul di sana dan di pertengahan ataupun nanti di akhir ataupun gak tahu di tanggal berapa di bulan suci Ramadan, insya Allah kita juga akan ke sini. Ya, kita akan keliling, kita pasti ada di Kampung Cimanggu kembali. Gitu ya, Bah ya. Dan sedikit sekali lagi, Bah, perlu diketahui mungkin besok kita masih ada pembayaran untuk ke material. Nah, saya informasikan dulu kepada Abah sama Kang Rian, walaupun Abah juga sudah tahu. Kurang lebihnya pembangunan Musola Baitul Ihsan ini yang dibiayai khusus oleh Ibu Siti Soliah sudah menghabiskan dana sebesar 80 juta rupiah, Bah. Ya, udah ketahuan dari mulai material, dari mulai pengeluaran, dari mulai pembayaran, semuanya juga udah ketahuan, Bah. Dan mudah-mudahan nominal tersebut itu Bu Siti sebenarnya gak mau disebut, tapi kita harus melepaskan pengeluaran dan pemasukan ke publik juga, Bah. Karena ditontonnya itu dari ribuan orang, bukan 1 sampai 2 orang. Kalau Bu Siti aman-aman saja. Kalau Bu Siti alhamdulillah, karena setiap hari juga ada laporan sama Ibu, ada laporannya, terus ada dokumentasinya dari pengeluaran satu harinya itu ada. Tapi kita mengasih informasi kepada penonton Kang Yadi Benua, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Itu aja ya. Sekali lagi, sekarang akan lanjut untuk pulang. Kita lanjut lagi besok buat sahabat Kang Yadi Benua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.